bertahun-tahun dinantikan, akhirnya RUU PKS resmi disahkan menjadi UU TPKS oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada hari Selasa 12 April 2022. Undang-undang ini diinisiasi oleh Komnas Perempuan sejak tahun 2012 karena Indonesia dinilai darurat kekerasan seksual. Menurut UU TPKS, kekerasan seksual didefinisikan menjadi 9 jenis kekerasan seksual yang tertuang dalam Pasal 4 Ayat 1. Adapun jenis kekerasan seksual itu terdiri dari pelecehan seksual non-fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan yang terakhir, kekerasan seksual berbasis elektronik. Pembahasan RUU PKS dinilai lambat dan sulit. Terbukti dengan berulang kalinya rancangan undang-undang ini keluar masuk daftar prolegnas prioritas DPR RI. Pembahasan yang berlangsung sejak tahun 2021 berujung penghapusan RUU PKS dari prolegnas prioritas pada bulan Juli tahun 2020. Tetapi kembali masuk ke dalam daftar prolegnas pada tahun 2021 yang pada akhirnya pada bulan Agustus tahun 2021 nama RUU PKS resmi berganti menjadi RUU TPKS yang kemudian masuk ke dalam daftar prolegnas prioritas pada hari Senin 6 Desember 2021. Kekerasan seksual menjadi salah satu masalah yang juga terus meningkat. Inilah yang menjadi pekerjaan rumah bagi pemangku kebijakan dalam upaya mengatasi masalah kekerasan seksual. Jika kasus ini terus meningkat dari hari ke hari, tentunya aneh apabila tidak ada tindakan yang jelas dari DPR atau pemerintah. Padahal ini juga untuk perlindungan masyarakat Indonesia. Selain itu, urgensi lain dari pengesahan Undang-Undang TPKS adalah lemah atau kurangnya landasan hukum mengenai masalah kekerasan seksual yang lebih kompleks. Padahal, suatu hukum atau undang-undang menjadi hal yang penting dalam peradilan, apalagi Indonesia merupakan negara hukum. Jika tidak ada landasan hukum yang kuat, masalah ini sulit untuk diselesaikan. Urgensi terakhir yang perlu disoroti yaitu dalam Undang-Undang TPKS memberikan sebuah perlindungan bagi korban, keluarganya, ataupun saksi. Hal ini adalah tindakan yang memang perlu karena banyaknya korban yang ragu ingin melaporkan kejadian kekerasan seksual karena tidak adanya jaminan perlindungan atau bahkan bisa terancam. Dengan adanya UU ini, pelaporan masalah kekerasan seksual khususnya terhadap korban menjadi lebih terlindungi. Pembahasan mengenai UU TPKS berlangsung selama bertahun-tahun lamanya. Banyaknya problematika yang beredar mengenai UU ini membuat pengesahannya terus mengalami penundaan. Koordinator Advokasi Kebijakan Asosiasi LBH Apik Indonesia, Ratna Batara Munti, menyebutkan pembahasan RUU TPKS di DPR pada kali ini 2022 sangat berbeda dengan periode sebelumnya. Beliau mengatakan bahwa hampir tidak ada resistensi terhadap RUU TPKS seperti periode lalu. Tidak ada hoaks yang beredar, pembahasannya yang kondusif dan positif serta dihadiri oleh 14 anggota panja hingga akhir. Dalam perjalanan menghadapi carut-marut perbedaan pendapat dan adanya adu argumen terkait UU PKS yang hari ini telah disahkan dengan nama UU TPKS. Di balik hasil akhir tersebut perlu ada catatan kritis di mana di dalam draft RUU PKS terdapat beberapa pasal yang hilang. Dalam hal ini terkait hak korban yang terdapat pada pasal 22 yang dimana dalam UU TPKS ada beberapa poin yang hilang. Seperti penjelasan tujuan pemenuhan hak korban tidak dicantumkan di dalam Undang-Undang Tindakan Pidana Kekerasan Seksual. Meskipun hal tersebut tidak menjadi sebuah masalah besar, tetapi perlu mendapatkan sorotan alasan mengapa penghapusan tujuan pemenuhan hak korban dihapuskan. Mengingat tujuan menjadi pondasi dan kekuatan untuk mengimplementasikan UU TPKS yang dinilai menjadi titik terang terkait kekerasan seksual di Indonesia. Pada pasal 23 terkait hak korban. Dalam RUU PKS terdapat hak atas pemenuhan yang berisi pendampingan korban selama proses pengadilan, memberikan rasa aman kepada korban dan keluarga, dan tujuan pemenuhan hak korban hilang di dalam UU TPKS. Dalam hal ini masih menjadi kajian khusus pegiat perempuan dan Komnas HAM. Tetapi di balik hal tersebut, pasal-pasal yang ada di dalam UU TPKS merupakan momen sejarah bangsa Indonesia untuk melawan kekerasan seksual. Selain dari kedua pasal tersebut, terdapat juga beberapa pasal lainnya di dalam RUU PKS yang hilang, seperti bab 9 pendidikan dan pelatihan pada pasal 80,
Pasal 81 terkait pemantauan penghapusan kekerasan seksual dan terkait ketentuan pidana pelaku kekerasan seksual. Di balik pengesahan UU TPKS, kita perlu melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat. Agar undang-undang penuh sejarah tersebut bukan hanya kaya makna, tetapi kaya implementasi, sehingga kekerasan seksual perlahan dapat dikurangi bahkan dihapuskan. Secara isi dan substansi, sejauh ini UU TPKS rasanya memberikan jawaban akan keresahan masyarakat terkait kekerasan seksual. Tetapi dalam hal ini yang perlu disoroti ialah kesalahpahaman antara kaum pendukung kesetaraan dengan kaum agamis. Perlu adanya ruang terbuka dan diskusi agar UU TPKS ini dapat masuk dan diterima secara realistis dan baik oleh masyarakat. Dengan demikian, UU TPKS menjadi payung hukum yang kuat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat dan bukan menjadi bagian payung hukum produk liberal. Jadi, untuk membuat masif pencegahan kekerasan seksual, kita harus bisa menyamakan perspektif antara pihak pro dan kontra dengan cara dialog secara terbuka agar terjadi kesepemahaman secara bahasa, diksi, dan penggunaan kata. Sebab UU TPKS ini penting untuk menjadi sebuah landasan dan menjadi perisai bagi masyarakat Indonesia dari bahaya kekerasan seksual. Berdasarkan data dari Catahu Komnas Perempuan, kekerasan seksual ini di lingkup nasional tercatat sebanyak 338.496 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dengan rincian pengaduan ke Komnas Perempuan 3.838 kasus, lembaga layanan 7.029 kasus, dan Badilak 327.629 kasus. Sedangkan kasus kekerasan seksual di lingkupan kampus menempati urutan pertama untuk kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dengan 35 kasus pada tahun 2015 hingga 2021. Beberapa catatan kasus kekerasan seksual di kampus. Yang pertama, adanya kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh pembimbing skripsi terjadi di sebuah universitas di Makassar, Sulawesi Selatan. Kasus ini terjadi pada 2019 yang dilakukan oleh seorang dosen. Dalam catatan Komnas Perempuan, pelaku melakukan perbuatan cabulnya terhadap korban dan teman korbannya. Pelaku menggunakan kewenangannya sebagai dosen dan penguji skripsi para korban. Ia mengancam tidak akan meluluskan mereka jika tidak menuruti permintaan pelaku. Kasus selanjutnya terjadi di sebuah universitas di Bogor pada 2020 lalu. Pelaku juga merupakan dosen pembimbing skripsi. Pelaku pernah mengancam akan mempersulit skripsi korban jika ia tidak membalas chat ataupun mengangkat telepon pelaku. Setelah menelusuri beberapa artikel, sebelum disahkannya RUU TPKS, kasus pelecehan dan kekerasan seksual di lingkungan kampus cenderung kurang mendapatkan perhatian dan belum memiliki prosedur penanganan yang jelas. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa tahun sebelumnya, di mana terdapat kasus Agni, misalnya yang mengalami pelecehan seksual oleh rekan kampusnya saat melakukan KKN pada tahun 2017. Korban harus menelan kenyataan pahit karena pihak kampus menyebut kasus tersebut sebagai pelanggaran ringan, sehingga pelaku tidak bisa dikeluarkan. Lalu, di tahun 2019, Tirto.id merilis berita kekerasan seksual yang dilakukan oleh dosen UIN Maliki Malang. Yang beritanya tersebar secara masif melalui grup WhatsApp dosen dan mahasiswa. Namun, beberapa dosen malah melarang penyebaran laporan tersebut dengan pesan jangan menyebar aib orang lain. Beberapa pesan lain juga dikirim oleh dosen lain yang menunjukkan pembelaan terhadap pelaku tanpa mencoba mengerti kondisi psikologi korban. Hal ini menunjukkan jika pihak Sivitas Akademika belum memiliki pandangan yang berpihak pada korban. Setelah disahkannya UU TPKS, di dalamnya terdapat aturan mengenai restitusi atau ganti rugi. Yang sebelumnya aturan mengenai restitusi ini masih berbentuk pidana tambahan. Kini sudah menjadi pidana pokok dalam UU TPKS yang sudah disahkan. Restitusi berupa uang yang didapat oleh korban atas keputusan dari pengadilan. Hal ini tertuang dalam pasal 30 UU TPKS yang berbunyi, korban tindak pidana kekerasan seksual berhak mendapatkan restitusi dan layanan pemulihan. Aturan restitusi ini wajib diberikan dalam waktu 30 hari, terhitung dari terbitnya putusan pengadilan. Dengan diresmikannya RUU TPKS menjadi UU, hal ini secara otomatis memberikan mandat kepada pemerintah untuk membentuk berbagai lembaga baru,
guna mengimplementasikan aturan restitusi tersebut kepada korban. Adapun aturan restitusi ini berisikan tanggung jawab apa saja yang ditanggung oleh pelaku kekerasan seksual tersebut, di antaranya adalah penuntutan pembayaran, pembebanan pada pihak ketiga, menyita harta kekayaan sang pelaku, serta hukuman tambahan jika pelaku tidak mampu membayar tanggung jawab yang dibebankan. Pelaku pelecehan non-fisik bisa dijatuhi sanksi maksimal 9 bulan penjara yang diatur dalam Undang-Undang TPKS Pasal 5 yang berbunyi, setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara non-fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan atau kesusilaannya, dapat dipidana karena pelecehan seksual non-fisik dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak 10 juta rupiah. Pelaku pelecehan secara fisik bisa dijatuhkan pidana hingga 12 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah yang diatur dalam pasal 6 huruf A RUU TPKS yang berbunyi, setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak 50 juta rupiah. Pasal 6 huruf B RUU TPKS berbunyi, setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana paling lama 12 tahun atau pidana denda paling banyak 300 juta rupiah. Saat ini 3 bulan pasca disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sekiranya menjadi suatu dasar landasan kuat dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual, khususnya di lingkungan kampus, menyusul Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dan Peraturan Rektor UPNVJ Nomor 8 Tahun 2021. Jika kita amati dengan seksama bahwa langkah sementara ini yang telah diambil oleh pihak UPN Veteran Jakarta, yaitu menentukan panitia seleksi pembentukan Satgas PPKS, maka dari itu, kami selaku mahasiswa-mahasiswi menuntut pihak kampus untuk segera membentuk Satgas PPKS dan transparansi dalam setiap prosesnya. Adapun langkah yang harus diambil dari pihak kampus guna mencegah terjadinya tindak pelecehan seksual di lingkungan sekitar kampus antara lain. Yang pertama, adanya kejujuran dan kebesaran hati dari pejabat dan insan kampus untuk mengakui bahwa ada yang salah dan berpotensi menyalahgunakan posisi superior dosen untuk mengamankan hasrat seksualnya yang terlewat batas. Yang kedua, adanya menyediakan sarana pengaduan kepada para mahasiswa dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa lainnya untuk saling membantu, menjaga, maupun melindungi dari indikasi-indikasi tindakan perilaku dosen yang keliru. Dan yang terakhir, seluruh pihak kampus harus bersikap dan berpikiran terbuka pada kasus ini agar dapat mengantisipasi kemungkinan terjadinya tindakan pelecehan seksual. Maka upaya untuk mencegah agar hal ini tidak terjadi akan lebih mungkin diwujudkan. Tak hanya itu, jika kita merujuk pada Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus pada bab 3, pasal 10, yang berisikan bahwa pihak kampus harus melakukan upaya pendampingan, perlindungan, pengenaan sanksi administratif, dan fokus kepada upaya pemulihan korban. Bila kita perhatikan, pendampingan yang dimaksud ialah bimbingan konseling, bantuan hukum kepada korban, layanan kesehatan, advokasi, dan bimbingan sosial, serta bimbingan rohani kepada korban. Begitu pula dengan berbagai bentuk upaya serupa yang diarahkan dalam Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2021. Dengan terbentuknya Satgas Kekerasan Seksual di kampus UPNVJ, diharapkan dapat menjadi langkah preventif kampus dalam menangani kasus kekerasan seksual. Namun, terbentuknya Satgas ini juga perlu didukung oleh semua pihak kampus, sehingga tujuan dari terbentuknya Satgas ini dapat terwujud. Selain itu, perlu adanya sosialisasi atau pendekatan mengenai kekerasan seksual dan Satgas Kekerasan Seksual seperti ini
di setiap program studi supaya tujuan Satgas Kekerasan Seksual melawan tindakan kekerasan seksual di kampus tercapai dengan maksimal. So, pesan terakhir untuk kalian semua, be aware and stay safe selama di lingkungan kampus ya.